Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Kita masih membahas mengenai penyakit disentri. Tentunya tadi di awal kita sudah membahas mengenai apa itu disentri dan juga bagaimana diagnosanya serta gejala-gejalanya. Kita bakal lanjut lagi bersama Dokter Elsa dan juga Dokter Wenti. Nah dokter, tadi sebelum kita lanjut dok ya, ini sering kali ini berkembang di masyarakat dok. Katanya kalau kita lagi diare, kalau belum keluarnya itu benar-benar cair, katanya belum sembuh. Itu sebenarnya fakta atau memang bakal tambah parah nanti ya dok? Dokter Wenti gimana dok? Kalau harus semakin cair maka sembuh, kayaknya itu mitos ya. Tapi mungkin boleh kita rubah mindsetnya dengan kalau frekuensinya semakin jarang, maka akan semakin cepat pemulihannya. Berarti kan tadi udah dijelaskan dokter Elsa ya, ketika kita diare itu berarti ada sesuatu nih masalah dengan pencernaan kita yang harus dikeluarkan oleh tubuh. Berarti kurang lebih kita anggap bahwa yang harus dikeluarkan oleh tubuh itu adalah toksin atau racun. Nah, kalau racunnya banyak dikeluar, makin sering berarti masih banyak yang mau dikeluarkan. Kalau udah semakin jarang berarti si racun tadi udah sedikit, maka pemulihannya juga akan segera. Berarti dengan begitu walaupun cair, kalau frekuensinya masih sering, itu masih parah berarti dok ya? Masih banyak berarti yang harus dikeluarkan oleh tubuh. Nah itu satu lagi, makanya tidak boleh pemberian antibiotik sembarangan. Karena tadi si diare ini harus tahu kita penyebabnya itu bakteri kah atau virus kah atau karena ada toksin dari makanan yang salah. Jadi kalau dari yang makanan yang salah dikasih antibiotik salah itu, maka nanti apalagi dikasih pemberhenti diare gitu kan ya, kayak enterostop gitu kan, yang untuk obat anti diare. Nah, harusnya si toksinnya itu dikeluarkan dulu, jangan langsung disetop. Kalau disetop, toksinnya tadi, racun-racun tadi masih ada dalam perut itu, otomatis apa yang terjadi? Terjadi peradangan nantinya, terjadi infeksi di situ. Makanya jangan sembarangan ya, pemirsa TVRI harus konsultasi dulu. Sebenarnya ini mencretnya atau diarenya karena apa? Itu kalau untuk normal ya dok ya, kalau diare itu kalau untuk batas amannya berapa kali sehari sih dok? Apanya? Mencretnya? Iya. BAB ya? Iya, Jadi BAB. kalau dari definisi diare itu terjadinya perubahan frekuensi dan konsistensi. Jadi frekuensinya lebih dari 3 kali disertai perubahan konsistensi. Jadi 3 kali dan dia encer. Semakin encer Iya, gitu dok benar. ya? Berarti memang tadi nggak boleh langsung makan obat. Benar, kita harus tahu ini harus dikeluarkan atau harus diberi obat antibiotik atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya yang karena ada racunnya aja itu yang harus dikeluarkan, maka pengobatannya apa? Itu tadi cairan, rehidrasi cairan. Kita kasih oralit untuk menggantikan cairan yang hilang selagi dia mengeluarkan si toksin-toksin atau racun-racun yang ada di saluran cerna tadi. Oke, luar biasa sekali dok ya ternyata dok ya. Ini pengetahuan yang sangat memang harus diterima nih oleh pemirsa. Jadi jangan sampai nanti langsung konsumsi obat yang memang tidak sesuai dengan dosisnya. Itu boleh dokter? Elsa, kita masih lanjut dok ya. Nah, tadi kita bicara tentang diagnosa ya. Diagnosa seseorang itu dikatakan disentri. Nah, sekarang kita masuk ke pengobatan. Nah, kalau untuk disentri itu sendiri memang kita udah tahu pasti penyebabnya adalah amuba atau kuman ya. Jadi harus memang memberikan obat untuk meredakan gejala dan obat antibiotik. Maksudnya memberikan obat untuk meredakan gejala berarti sesuai dengan gejalanya. Kalau memang ada demam, diberikan obat demam, mual, obat anti mual ya. Terus untuk meredakan kram perut dan diare seperti bismut subsalisilat. Nah, ya, hati-hati untuk anak-anak ya. Anak-anak hukumnya haram diberikan untuk obat sejenis penstop untuk diarenya. Mungkin yang familiar seperti enterostop seperti itu ya. Anak-anak sangat tidak boleh, sekali lagi ya. Mungkin banyak ya di sosmed kasus-kasus yang viral, mungkin ada anak bayi yang mencret, dikasihlah obat mamanya yang di rumah, mungkin di kirologi lagi tadi, cocokologi lagi tadi, seperempatnya ya. Tidak boleh, karena itu akan mengakibatkan efek samping yang sangat parah. Nanti akan ada terbentuknya seperti
apa ya, kalau dibilang itu nanti malah ada gangguan di pencernaan anaknya itu, sehingga nanti anaknya nggak bisa BAB lagi, terus nanti perutnya gembung dan akan bermasalah sampai ke tindakan operasi ya. Bukan mengobati malah tambah parah dok ya takutnya. Ya, sekali lagi anak-anak nggak boleh diberikan itu. Terus obat untuk pendidikan nyeri tadi ya, atau demam, dan obat antibiotik, antimikroba, dan lainnya. Sekali lagi antibiotik ini juga ada nih kan, ada yang ceftriaxone, ada cipro, ada yang metronidazole. Nah, ini adalah wewenangnya dokter untuk menentukan pemberian mana yang tepat, ya. Makanya saya bilang, nah di sini kan nggak ada nih pilihan amoksisilin. Nah, jadi jangan sok-sok ngide sendiri ya untuk pemberian amoksisilin karena memang tidak tepat, ya. Masuk ke pencegahan. Jadi kalau untuk pencegahan, pengobatan, kita harus tahu dulu asal muasal atau penyebabnya dari mana. Kalau dari Dr. Wenti tadi sudah dijelaskan kalau disentri ini dia fekal oral, berarti sesuatu yang terinfeksi dengan feses orang yang sakit masuk ke mulut orang sehat, baru orang sehatnya bisa terkena disentri. Ya, itu bukan karena droplet atau bukan karena udara seperti itu ya. Dia memang melalui fekal oral, berarti dianya itu makanan yang terkontaminasi dengan feses orang yang sakit masuk ke pencernaan orang yang sehat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tentunya yang pertama adalah menjaga kebersihan lingkungan ya. Seperti yang Mas Randy bilang tadi, minum air yang sudah masak, terus jaga kebersihan makanan ya, mulai dari pencuciannya, mulai dari masaknya, terus mencuci tangan pakai sabun. Nah, di sini juga mungkin kalau kita pasti banyak yang bilang boleh nggak dok pakai hand sanitizer, boleh nggak dok pakai sabun atau hand sanitizer aja, seperti itu ya. Balik lagi tergantung dengan kontaminasi seberapa kotor tangan kita yang terkena ya. Kalau memang cuman mungkin kita duduk-duduk kayak gini, megang sofa, megang meja, mungkin bolehlah pakai hand sanitizer. Yang nggak berwarna, yang nggak berbau berarti dok ya? Ya, yang nggak tampak kasat mata mungkin boleh. Tapi kalau udah dari kamar mandi, apalagi dari BAB atau memang kotorannya itu tampak ya, sebaiknya dan seharusnya adalah menggunakan sabun dan di air yang mengalir. Nah, ini pencegahan juga sama ya kurang lebih. Jadi ada 5 waktu penting untuk cuci tangan pakai sabun di sana. Sebelum makan, sesudah buang air besar, sebelum memegang bayi, sesudah menceboki anak, terus sebelum menyiapkan makanan. Ya, penting ya. Di sini sudah dibilang nih, sebelum memegang bayi ya. Jadi untuk pemirsa TPA di rumah yang punya bayi-bayi di rumah atau new mom nih ya di rumah, jadi nggak usah ragu untuk bilang ke orang tamu-tamu yang menjenguk di rumah untuk mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, karena kita kan nggak tahu tamu-tamu yang datang ke rumah itu membawa kumankah, membawa viruskah, dan lain-lainnya ya. Terus sebisa mungkin hindari kontak dengan penderita disentri, mungkin udah dijelaskan juga ya sama Dr. Wenti. Terus hindari tertelan air saat berenang di fasilitas umum. Kita juga udah bahas tadi ya, kalau kalau memang berenang, hindarilah untuk meneguk air di kolam berenang seperti. Karena kadang itu kita nggak sengaja nih dok, lagi berenang tuh kan. Ya, oke. Terus jangan menggunakan handuk yang sama dengan seseorang yang diketahui menderita disentri, menggunakan air panas untuk mencuci pakaian penderita disentri ya. Bersihkan toilet secara rutin dengan disinfektan, jaga kebersihan lingkungan sekitar kita ya. Jadi tadi juga udah dibahas kalau disentri ini adalah penyakit yang menular ya. Jadi tapi penularannya lagi-lagi dengan kontak feses dari penderitanya. Jadi harus benar-benar hati-hati kalau memang ada keluarga atau anak di rumah yang menderita disentri. Mamanya juga harus aware gitu ya. Nah, ini. Jadi untuk ibu-ibu di rumah, kalau anaknya menderita diare dulu deh, kita bilangnya diare dulu, baru kalau ada perkiraan ke disentri ya. Hal yang bisa dilakukan di rumah yang pertama rehidrasi ya. Karena kan tadi udah disampaikan juga Dr. Wenti, kalau saat diare itu kita tidak hanya mengeluarkan cairan aja, membuang cairan aja, tapi elektrolit yang seharusnya ada dan menjadi sumber energi
ya, sumber energi untuk dirinya dan sumber energi untuk sel, organ-organ untuk bekerja di tubuh seseorang tersebut. Karena kalau kita cuma memberikan air minum putih saja itu tidak cukup, berarti itu hanya menggantikan volume cairannya saja, tetapi elektrolitnya belum tergantikan. Jadi harus diberikan oralit, ya. Kalau mungkin ibu-ibu udah familiar, kalau oralit itu yang saset-saset itu kan banyak tuh di puskesmas seperti itu. Tapi kalaupun memang belum sempat nih ke puskesmas, itu bisa diakali dengan pemberian setengah sendok teh garam. Ini 1 sendok teh garam ya. Ini 1 sendok teh garam ditambah dengan 2 sendok teh gula. Dimasukkan ke dalam segelas air. Itu air hangat kah atau air biasa, Dok? Air hangat boleh, air biasa boleh. Karena dia kan akan dilarutkan, ya, akan dilarutkan. Idealnya memang tidak dicampurkan apa-apa. Biasanya kan dia ini kan tidak semua anak-anak suka ya. Dia kan agak asam-asam manis seperti itu ya. Memang usahakan tidak dicampurkan apa-apa. Biasanya banyak mama-mama yang nanya, boleh nggak dok dicampur dengan susu? Boleh nggak dok dicampur dengan jus atau apa? Ya, idealnya sih jangan dicampurkan apa-apa. Ya. Air putih aja dok ya? Ya, nggak harus diminum 1 gelas itu langsung habis, nggak. Ya, boleh misalnya waktu anak-anaknya sedang main, sesendok dulu. Waktu lengah-lengah main lagi, sesendok lagi, seperti itu. Yang penting masuk pergantian cairan. Itu takaran airnya berapa mili dok? Atau kalau ada takaran tertentu atau bebas, yang penting larut gitu? Satu gelas, satu cup gelas, satu cup aqua kecil itu 200-an mili. Berarti Ya. kisaran 200 hingga 220 mili dok ya? Ya, 200-an mili seperti itu. Kalau anaknya masih ASI, ASI-nya dilanjutkan. Ya, lanjutkan ASI, baru tetap segera ke dokter atau layanan kesehatan yang terdekat. Ya, jangan langsung berikan antibiotik. Hati-hati lagi ya. Balik-balik ini dikasih tahu antibiotik, apalagi pemberian yang penstop diare, itu sangat tidak boleh. Oke, kayaknya ini terakhir deh. Iya. Oke, aku boleh duduk dulu ke dokter ya? Oke. Nah dok, ini kan mungkin ada orang tua yang khawatir juga dok ya, ketika orang tuanya terkena penyakit disentri nih. Tapi dia masih memberi ASI, itu nular nggak sih dok? Ini dokter Menti. Dia bisa menular kalau si ibu tadi personal hygiene-nya jelek ya. Artinya dia misalnya ketika dia BAB-nya dia nggak pakai sabun cuci tangannya atau cuci tangannya tidak bersih ya, atau misalnya dielap di mana-mana gitu ya, atau kotorannya itu nggak dibuang di jamban yang seharusnya ya. Maka itu akan beresiko nanti ketika dia memegang si anaknya, bukan saat anaknya menyusuinya, tapi ketika memegang anaknya, mengusap anaknya misalnya, takutnya itu akan termakan atau termasuk ke dalam Konsumsi, ya, ya? terkonsumsi seperti itu. Itu Berarti yang bisa memang ada menyebabkan. resiko dok ya, ketika Iya. seorang ibu tadi yang masih bayi anaknya terkena Tanda penyakit disentri. kutipnya personal hygiene-nya jelek. Tapi kalau Bukan dari ASI dok ya? Ya bukan. Tapi kalau personal hygiene-nya bagus, insya Allah tidak. Oke, kita akan bahas lagi dok ya mengenai penyakit disentri ini. Untuk pemirsa di rumah, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kito, bersama Kito Sehat.